Ya, pemirsa, sejumlah menteri dan juga wakil menteri ini bersilaturahmi, bahkan berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada saat momen Lebaran di tahun ini, pemirsa. Ini tentunya memunculkan beragam spekulasi, termasuk kaitannya dengan adanya isu matahari kembar. Buru-buru ditampik oleh Joko Widodo bahwa tidak ada matahari kembar, ada hanya matahari satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Lantas apa kemudian makna kunjungan para menteri dan juga wakil menteri ke Joko Widodo? Apakah ini termasuk memberikan sinyal ke PDIP bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh di pemerintahan Prabowo, atau sebaliknya justru juga masih memiliki pengaruh di istana? Itu akan menjadi pembahasan kita malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Prof. Lili Romli, pakar ilmu politik dari Universitas Pertahanan. Prof. Lili, apa kabar? Selamat malam, Prof. Alhamdulillah baik, sehat kabar ya, Prof, baik. Ya? Baik. Saya dari BRIN. Oke, dari BRIN. Oke, hari ini dari BRIN kemudian akan melihat ya bagaimana kemudian makna di balik kunjungan para menteri ke Jokowi, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Hendarsam Marantoko dari Gerindra. Bang Hendarsam, selamat malam. Malam, Ken. Malam, Prof. Lili. Malam. Seno. Oke. Seno lagi nih. Ya, dan juga bergabung bersama kita ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, jubir dari PDIP. Mas Aryo Seno, selamat malam. Kami belum bisa mendengar suara Mas Seno. Selamat malam, Mas Seno. Ya, Mbak Kenana, selamat malam. Baik, selamat malam. Prof. Lili, selamat malam. Baik, karena malam, semua audionya sudah jelas, kita akan mulai perbincangan kita. Bang Hendarsam, bagaimana kemudian melihat adanya respon dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan tidak ada matahari kembar, yang ada hanya satu matahari, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Lantas kenapa kemarin sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju masih berkunjung sampai ke kediaman Jokowi, Bang Hendarsam? Ya, kita kan bisa saja melihatnya dari beberapa tafsir. Ada tafsir politik, ada tafsir silaturahmi Idul Fitri, ada tafsir kebangsaan. Kalau kita bicara tafsir politik, ya ini bisa berkembang kemana-mana, bisa disebutkan matahari kembar. Tapi ujungnya jelas kan, outputnya adalah bahwa Pak Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi sudah dengan tegas mengatakan tidak ada matahari kembar. Ya kan, yang ada hanya matahari tunggal, yaitu adalah Pak Prabowo Subianto. Dan oleh karena itu kami ya kan harus tetap berprasangka baik, ya kan, harus tetap dengan itu bahwa apa yang dikatakan beliau itu adalah seperti itu adanya. Nah, kalau saya lebih kepada soal kunjungan para menteri ini kan lebih kepada kunjungan silaturahmi saja, biasa dalam suasana Lebaran, bukan hanya ke Pak Prabowo, bukan hanya ke Pak Jokowi, mungkin ke beberapa tokoh-tokoh lain kan juga seperti itu. Nah, saya kasih komparasi umpamanya ya, bahwa memang tidak bisa dinafikan bahwa sebagian daripada anggota kabinet menteri yang ada di Pak Prabowo ini adalah pembantu atau menteri di Pak Jokowi, dan tentunya mempunyai hubungan silaturahmi juga yang harus tetap dijaga sesuai dengan iklim dan budaya kita. Nah, kemudian juga kalau kita lagi contohkan Pak SBY pastinya juga kan open house umpama seperti itu ya. Dan oleh karena itu beliau juga pasti mantan-mantan menteri di beliau ada tuh yang datang ke rumahnya. Nah kan itu kan hal yang biasa juga. Sebagaimana Bu Mega ya kan pada saat dia open house datang beberapa menteri, Bu Sri Mulyani ya kan dengan beberapa menteri-menteri lain juga, Pak Basuki juga. Ya kan tidak bisa juga dikatakan dan itu matahari kembar, kan ujungnya seperti itu. Jadi ya saya melihatnya bahwa ini adalah tafsir silaturahmi. Bang Hendarsam, karena begini. Yang kedua kalau Bang Hendarsam, karena momentum kunjungan sejumlah menteri dan wakil menteri ke Jokowi ini satu hari pasca kunjungan Pak Prabowo ke Megawati Soekarno Putri, Bang Hendarsam. Ya itu kan makanya tadi ini kan tergantung Farsunnya mau pakai tafsir apa. Kalau tafsirnya tafsir politik, ya itu bukan di ranah kita. Kalau kami kan Partai Gerindra, kita tetap berprasangka baik dan pegangan kita apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa tidak ada matahari kembar, bahwa sangat jauh lah kalau kita melihat ke arah situ. Kita bisa lihat dari beberapa variabel lain, contohnya ya, bahwa apakah setiap kan ada begitu banyak perbedaan program-program dan ideologi dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo contohnya. Kalau kita mau lihat,
Kita lihat aja sekarang, apakah ada intervensi dari sisi program, begitu kan, yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga itu terinduksi ke dalam program-program Pak Prabowo. Kan ternyata enggak juga, ya kan gitu kan. Jadi beliau adalah orang yang independen dan Pak Jokowi juga saya rasa sudah tahu lah ya bahwa beliau adalah mantan presiden dan oleh karena itu ikut dengan imamnya. Ya, baik Bang Hendarsam. Prof Lili, kalau itu tadi prasangka baik lah ya dari Gerindra, dari Bang Hendarsam. Memang ada prasangka buruk yang kemudian harus kita pikirkan sebagai satu bentuk spekulasi juga. Karena kemudian kunjungan para menteri ini dimaknai sebagai apa, Prof Lili? Kita sebenarnya dalam konteks bukan berprasangka buruk. Tetapi kan ada kekhawatiran. Persepsi publik melihat bahwa ini ada sesuatu yang tidak baik. Nah, anggapan bahwa publik menunjuk ada matahari kembar itu karena memang ada fakta-fakta. Yang pertama, bahwa Pak Wapres adalah anaknya Pak Jokowi. Yang kedua, mayoritas menteri-menteri adalah rekomendasi dari Pak Jokowi. Yang ketiga, para menteri yang berkunjung ke sana ini, meskipun sudah dikoreksi katanya slip lidah, dia mengatakan bahwa kunjungan ke bos. Pasti itu bukan dibawa alam sadar dia gitu. Pasti kan udah tahu setiap kunjungan kepada Pak Jokowi itu diliput oleh media massa. Tapi kenapa mengatakan seperti itu? Pasti kan ada sesuatu, memang ada loyalitas ganda. Itulah yang kita khawatir. Ya syukur memang tadi husnuzonnya itulah yang penting. Terus yang keempat, ini kan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi meskipun sudah mengatakan antara yang tersurat dan tersirat itu kan susah. Iya ternyata tidak. Sulit juga kita menebak susah juga menebaknya karena banyak fakta-fakta yang berbeda apa yang diucapkan dengan yang dilaksanakan. Jadi meskipun Pak Jokowi bahwa tidak ada itu matahari tunggal, yang tunggal itu hanya Pak Prabowo, apa iya? Nah gitulah, itulah yang kita ingin tunggu. Karena memang kalau sampai ada matahari kembar itu akan problematik sekali. Dampaknya seperti apa, Prof? Dampaknya yang jelas pertama adalah program-program pemerintah itu tidak akan jalan. Karena ada loyalitas ganda. Apa yang diperintahkan oleh Pak Prabowo belum tentu diimplementasikan. Bisa jadi mungkin resistensi itu tidak frontal ditunjukkan, tetapi secara diam-diam dengan berbagai macam alasan. Itu yang pertama. Terus yang kedua pasti akan terjadi polarisasi, fragmentasi di kalangan menteri-menteri itu. Kok di sana dia ternyata ada loyalitas ganda, tetapi nggak ada dapat teguran dari Pak Prabowo. Gitu. Jadi ancaman di internal pemerintahan ancaman sendiri. Di internal akan terjadi curiga mencurigai, akan terjadi distrust. Padahal yang diinginkan oleh Prabowo adalah persatuan dan kesatuan, satu komando. Nah, dan di dalam sistem presidensial memang Pak Prabowo itu eksekutif tunggal, nggak boleh ada matahari. Hatta Pak Wapres sendiri nggak boleh. Nah, apalagi kemudian muncul aja di luar pemerintahan. Jadi sebenarnya kita ini masyarakat khawatir. Karena kita menginginkan agar betul-betul memang Pak Prabowo itu adalah matahari tunggal yang memberikan eksekusi putusan setiap program-program, tidak ada bisikan-bisikan lain. Karena kasus-kasus di daerah, matahari kembar kan sering terjadi. Di partai politik juga sering terjadi. Nah, jangan sampai kejadian di pemerintahan daerah itu, di partai-partai politik itu terjadi juga di organisasi besar yang namanya negara ini. Bagaimana kalau ada dua nahkoda? Udah pasti, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Sehingga tujuan pembangunan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo ingin mencapai Indonesia emas, bisa jadi kemudian tidak tercapai. Baik Prof. Kalau Mas Seno dari PDIP berprasangka apa Mas dengan sejumlah menteri dan juga wakil menteri yang bahkan mengunjungi langsung Mas Seno kediamannya Pak Jokowi ini? Apakah melihat betul ada loyalitas ganda? Karena momentumnya satu hari pasca pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, Mas Seno. Iya, makasih Mbak Kenane. Yang pasti satu, kita adalah partai politik yang dewasa. Kita memahami bahwa di dalam tradisi bangsa Indonesia silaturahim itu bukan hal baru.
pada saat Lebaran, orang bertemu dengan tokoh-tokoh yang muda berkunjung, sowan ke yang senior, lalu terjadi percakapan di sana, itu bukan hal yang baru dan itu boleh-boleh saja. Tetapi menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang unik, menjadi sesuatu yang diperbincangkan publik hari ini, itu kan bukan soal silaturahim atau pertemuannya. Karena tidak ada akses informasi apapun kepada isi pertemuan-pertemuan tertutup tersebut karena berlangsung secara tertutup. Yang diketahui publik kan yang disampaikan kepada publik melalui media. Nah, apa yang didengar publik melalui media, para menteri kabinet Presiden Prabowo hari ini yang harusnya sejak awal punya integritas, komitmen, kesetiaan tunggal kepada bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden menetapkan visi, itu menyampaikan di hadapan para awak media di Solo bahwa baru saja menemui bosnya. Itu bukan mantan bos loh ya, tapi bosnya. Di dalam konteks peristiwa, ya di dalam konteks peristiwa itu terjadi tidak lama setelah Presiden Prabowo melakukan evaluasi kepada jajarannya untuk memperbaiki komunikasi publik. Nah, tidak lama setelah itu disampaikan bahwa bertemu dengan mantan bos. Rasanya kok tidak tepat sekali gitu. Nah, maka kalau saya tegas saja menyampaikan usulan bahwa itu adalah tindakan yang salah yang dilakukan oleh menteri-menteri yang mengatakan bertemu dengan bosnya itu. Karena mau dikata apapun, Pak Jokowi hari ini adalah sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau yang ngomong-ngomong seperti itu adalah saya atau rakyat masyarakat biasa, mungkin simpel aja panggilan bos itu panggilan akrab gitu kan kepada mentor, kepada kawan, kepada guru. Tapi yang menyampaikan itu kan seorang menteri, Mbak. Dan kalau bicara menteri, maka di dalam tindakannya, di dalam ucapannya, beliau-beliau ini mewakili negara. Nah, bagaimana negara bisa dipimpin oleh dua orang bos di saat yang sama? Bukankah itu jadi persoalan? Gitu. Nah, itulah kekhawatiran publik yang hari ini saya rasa menjadi wajar kalau orang-orang merasa bahwa harusnya tidak seperti itu. Nah, bahwa di dalam tradisi pemerintahan Indonesia dari kapanpun sampai sekarang namanya matahari kembar itu tidak pernah berhasil kok. Mau dilihat dari zaman kerajaan, dari zaman secara lokal, secara parsial, selalu tidak pernah berhasil. Karena harusnya ya satu, bagaimana kira-kira navigasi kepentingan bangsa ke depan itu ditetapkan visinya oleh presiden, tidak ada orang lain. Begitu, Pak. Oke, baik. Kalau Bang Hendarsam bagaimana melihatnya, Bang? Ini bisa bahaya nih kalau sampai kemudian ada loyalitas ganda di tubuh pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, begitu kan? Jangan sampai kemudian kunjungan para menteri ini juga masih menyikapinya sebagai bos. Itu maknanya apa? Nanti dijawab ya, Bang Hendarsam. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.